Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh peserta sekolah alam virtual yang sudah mendaftar, yang saat ini sudah menutup live. Oh, sebentar. Admin, suara saya kedengaran nggak ya? Sudah? Oke. Baik. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada semua peserta SAF yang sudah mendaftar, yang mungkin saat ini mengikuti lewat YouTube Live maupun Zoom. Sebelumnya saya mohon maaf karena ada gangguan teknis, kami harus terlambat 15 menit. Semoga itu tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti sekolah alam virtual sore ini. Nah, sore ini kita setelah sebelumnya kita belajar tentang oposum layan, sore ini kita belajar tentang mamalia dan posum Jayawijaya. Agar SAF kita sore ini berjalan lancar, kita perlu memperhatikan tata tertib sebagai berikut. Pertama, peserta SAF dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, yaitu di Zoom dan YouTube Live. Kemudian selama SAF berlangsung, peserta diwajibkan mematikan mikrofon. Mikrofon boleh dinyalakan apabila sudah ada instruksi dari host atau moderator. Baik. Untuk sore ini, SAF kita susunan acaranya sebagai berikut, yaitu sesi awal, di mana moderator memperkenalkan narasumber selama 5 menit, kemudian sesi materi pertama dan kedua. Untuk sesi materi, kita ubah jadi materi pertama oleh narasumber kita, Eli Ben Koboya, dan sesi materi kedua oleh host. Pertama dan kedua akan ada kuis interaktif tentang topik yang kita bahas selama 5 menit dan dilanjutkan tanya jawab atau diskusi. Selanjutnya tim webinar pada 16.35 akan menutup sekolah alam virtual kita sore ini. Untuk memandu diskusi tentang mamalia dan posum Jayawijaya sore ini sudah ada moderator kita, Ibu Dr. Insinyur Wartika Rosa Farida. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ya. Saya sapa Ibu Rosa ya, Ibu ya. Ya, silakan. Boleh. Oke, ya. Ibu Rosa menyelesaikan pendidikan formalnya di Fakultas Peternakan ITB dan S3-nya tentang fisiologi dan animal nutrition dari George August University Jerman. Selain Ibu Rosa mengikuti pelatihan terkait satwa liar di Jepang, terkait life management in Jepang. Selanjutnya ada biologi conservation di San Diego Zoo, USA. Dan advanced training on animal care and use in research training and penelitian tentang satwa liar di Indonesia Timur, yaitu pada tahun 1994 hingga penelitian tentang satwa berkantung, oposum layang, dan walabi kecil di daerah Papua, Maluku, dan Sulawesi. Pada tahun 2016, Ibu Rosa melakukan ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat, melibatkan sekitar 600 mahasiswa dari seluruh Indonesia. Dan 2017, Ibu Rosa melakukan ekspedisi NKRI Koridor Papua Selatan, melibatkan sekitar 600 mahasiswa dari seluruh Indonesia. Baik, dari tahun 1984 hingga sekarang, Ibu Rosa merupakan peneliti senior di Pusat Penelitian Biologi LIBI.
Nah, tadi saya sampaikan bahwa sesi pertama oleh Saudara Eliben Kogoya, tapi kemudian karena ada informasi baru, tetap sesi pertama akan dibawakan oleh Bapak Hendrikus, Bapak Burgos. Nah, baik, kita langsung saja melanjutkan diskusi kita sore hari ini yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Rosa. Kepada Ibu Rosa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara Ibu Miska yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi peserta di Indonesia bagian timur dan selamat siang bagi peserta di Indonesia bagian tengah dan bagian barat. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berharap Bapak, Ibu, rekan, sahabat-sahabat sekolah alam virtual berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dengan situasi pandemi. Terima kasih kepada panitia webinar SAV juga yang telah memberi kesempatan kepada saya sebagai moderator pada webinar pada hari ini. Saya bertugas akan memandu jalannya webinar SAV 4 Mamalia Endemik Papua episode 3 dengan topik Mamalia dan Posam di Jayawijaya. Baiklah, untuk yang pertama saya akan membacakan CV singkat dari narasumber 1 yaitu Bapak Hendrikus Robertus Burwos dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan CV narasumber 2 yaitu Bapak Eliben Kogoya. Bapak Hendrikus Robertus Burwos, pendidikan, menyelesaikan S1 dari Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua, pengalaman penelitian, ekspedisi, keanekaragaman hayati, jenis mamalia di sekitar areal PT Bina Citra Nusantara, AIFAT Kabupaten Maibrat tahun 2010, mamalia endemik dan langka dari Pulau Gam, Kabupaten Raja Ampat tahun 2010, jenis pakan kelelawar pemakan buah dan nektar di daerah perkotaan, studi di Taman Wisata Alam Gunung Meja, Manokwari tahun 2010. Pengalaman kerja sebagai tenaga harian lepas selama 1 tahun pada Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, Balitbangda, Papua Barat tahun 2017. CV berikutnya. Bapak Eliben Kogoya, pendidikan menyelesaikan S1 dari Fakultas MIPA, jurusan Biologi, Universitas Negeri Papua, tahun 2016. Pengalaman penelitian pernah mengikuti penelitian Kuskus pada tahun 2014 oleh LPPM Unipa. Pelatihan mengikuti pelatihan SOSEK yang diselenggarakan oleh LPPM Unipa pada tahun 2017. Mengikuti pelatihan pendampingan masyarakat oleh LPPM Unipa pada tahun 2017. Aktivitas sehari-hari, saat ini beliau sedang melanjutkan pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Papua pada bidang ilmu lingkungan. Pengalaman kerja pernah menjadi pendamping masyarakat di Abun, Kabupaten Tambrau pada tahun 2017 sampai dengan 2018. Pernah menjadi enumerator di Selat Dampir, Kabupaten Raja Ampat pada tahun 2017. Pernah menjadi pendamping masyarakat dari Dinas Sosial Provinsi Papua Barat, penempatan Kabupaten Manokwari tahun 2019. Baiklah, untuk berikutnya pemaparan ya dari pemateri pertama yaitu Bapak Hendrikus Robertus Burwos dan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Bapak Eliben Kogoya. Kepada Bapak Hendrikus Robertus Burwos, saya persilahkan memaparkan materinya selama kurang lebih 20 menit. Silakan, Pak. Baik, selamat sore rekan-rekan, Ibu Bapak yang mengikuti webinar di sore hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penyelenggara yang sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk saya memaparkan beberapa pengalaman dan hasil riset, terutama untuk
mamalia di Papua, khusus di wilayah pegunungan. Ya, ini saya beberapa tahun, 2 tahun lalu ada melakukan ekspedisi di Taman Nasional Lawrence. Di ekspedisi ini kami meliput jalur Wollaston yang dilakukan beberapa tahun yang lalu ya. Jadi ekspedisi ini ya kami lakukan hampir kurang lebih 1 bulan dari 2018 hingga November 2018 sampai lanjutnya lagi itu bulan Februari 2019. Oke, baik, perkenalkan nama saya tadi sudah disebutkan oleh Ibu. Nama saya Henry Hubertus Burwas. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan lanjutkan saja hasil pemaparan materi di sore hari ini. Lanjut. Oke, terima kasih. Kita bicara mamalia di tanah Papua tidak terlepas juga dari hasil riset-riset sebelumnya. Misalnya ekspedisi ilmiah pertama kali di New Guinea merupakan yang paling pertama di New Guinea itu pertama kali dilakukan oleh Alfredus Wallace pada tahun 1858 yang dilakukan di Teluk Dore. Kemudian pada tahun 1872 sampai 1873 dilakukan atau diikuti oleh De Albertis dan Beccari yang mereka melakukan koleksian terhadap flora dan fauna di Pegunungan Arfak. Ekspedisi inilah pertama kali yang mengumpulkan data-data mengenai informasi pertama juga mengenai mamalia di tanah Papua. Kita menuju ke mamalia pegunungan ya. Saya akan membahas sedikit tentang jumlah jenis mamalia secara keseluruhan dari Papua hingga Papua Nugini ya. Mungkin bisa kembali sedikit slide-nya. Oke. Secara garis besar Papua keseluruhannya dari tanah Nugini ini memiliki kurang lebih ada 475 jenis mamalia. Kemudian ada 235 jenis diantaranya itu merupakan endemik Pulau Nugini. Namun jika dibagi-bagi ini jenis terbanyak itu hampir di Papua Nugini, yakni ada 284 jenis. Kemudian untuk di Papua sendiri ini ada sekitar 191 jenis. Ya, untuk tingkat keendemikan pun demikian. Lebih banyak tingkat keendemikan di Papua Nugini dan lebih sedikit tingkat keendemikan mamalia di Papua. Hal ini yang membuat banyak pertanyaan untuk kami, kenapa Papua Nugini yang memiliki kawasan hutan yang tidak terlalu luas dan kecil, namun memiliki jumlah jenis yang cukup banyak dan lebih banyak lagi daripada jenis-jenis mamalia di Papua yang notabene-nya wilayah agak lebih luas dari Papua Nugini. Hal ini yang pertama ya karena kurangnya riset yang dilakukan di daerah Papua sehingga
jenis-jenis yang diketahui masih sangat kurang dan sangat terbatas. Lebih banyak riset dilakukan di New Guinea, Papua New Guinea, sehingga jenis-jenis yang ada di sana banyak diketahui. Hal inilah yang membuat kami dan juga beberapa yang senior dalam peneliti dan ibu-ibu yang senior dalam meneliti pemalia di Papua punya peluang besar untuk masih mungkin kita akan menemukan jenis-jenis baru yang ada di tanah Papua. Karena melihat hutan kami ini sangat luas dan juga sangat kaya sih akan flora dan fauna, namun belum banyak yang kami ekspor dan kami ketahui dari segi mamalia di bagian pegunungan kawasan ini dibagi beberapa ahli, mereka membagikan mamalia di daerah pegunungan ini ada beberapa kawasan di daerah pegunungan yang memang memiliki tingkat keanekaragaman yang cukup tinggi, yaitu kawasan pegunungan Jayawijaya, pegunungan Sudirman, dan pegunungan Ubowre. Tiga pegunungan inilah yang memiliki hampir banyak koleksian dari beberapa para peneliti yang melakukan penelitian riset terdahulu di sini, hampir menemukan spesies-spesies paling banyak di lokasi-lokasi ini. Dan beberapa studi dan survei di lapangan dan di museum juga di seluruh dunia yang dilakukan oleh beberapa peneliti ahli mamalia, mereka telah mencatat kurang lebih ada 60 jenis mamalia dari hutan dan padang rumput di tanah Papua di atas ketinggian 1.500 meter itu di pegunungan Sudirman. Oke, lanjut. Minta maaf, saya punya ini notebook lagi ada masalah, makanya tidak bisa copy ini. Saya cuma bisa foto saja. Minta maaf kalau ada agak kurang baik. Ini jumlah, saya kasih contoh beberapa jumlah jenis yang waktu 2018 saya melakukan ekspedisi Taman Nasional Lawrence di kawasan Kartens Timur, tepatnya di wilayah Tesinga, di Kampung Biane dan Kampung Doli. Ini ekspedisi ini kami lakukan mulai dari Kampung Biane Kogom. Kami melakukan pendakian melalui jalur pendakian yang dirancang oleh teman-teman dari Balai Taman Nasional Lawrence di Wamena, khususnya di kantor wilayah Timika, wilayah 2. Kami melakukan survei kurang lebih 13 hari di sana. Kami melakukan pendakian jalan kaki hingga di bawah salju. Di sini saya berusaha mendata kurang lebih ada sekitar 28 jenis mamalia yang unik dan khas di daerah pegunungan. Namun tidak semua jenis yang kami data, tapi ada beberapa jenis juga yang di daerah hutan dataran rendah di bawah kami temukan juga di atas. Misalnya ada Dobsonia magna, kemudian ada Macroglossus minimus untuk taksa kelelawar. Seterusnya itu ada beberapa jenis yang memang di hewan khas pegunungan seperti Dendrologus dorianus, kanguru
pohon, kemudian ada satu bandicoot yang memang hidupnya atau penyebarannya, distribusinya cuma ada di daerah pegunungan. Kemudian ada tikus amfibi, tikus raksasa yang kita punya di Papua. Data ini saya peroleh pas waktu kami lakukan pendakian menuju salju di timur. Kemudian ada juga Siconecteris obit. Kemudian ada beberapa jenis lagi, misalnya Nyctimene mimicus. Kemudian ada beberapa possum yang jenisnya cuma dijumpai di daerah pegunungan. Kemudian lanjut. Ini ada beberapa contoh gambar yang saya dokumentasikan pada saat waktu survei di Kampung Doli dan Kampung Biane. Mungkin bisa lihat, ini ada Singidong, ini ada anjing gunung ya, yang beberapa informasi ditemukan di Tembagapura. Ini satu jenis anjing ini diambil oleh masyarakat dari hutan waktu pada mereka waktu itu lagi berburu. Mereka temukan di daerah dekat salju di hutan lumut ya. Mereka ambil, itu ada sekitar 2 ekor. Memang kedua anjing ini saya setelah amati, mereka sangat beda sekali dengan beberapa jenis anjing yang ada di kampung. Kemudian ada palanggar cemberita, kemudian ada tikus yang bandicoot tadi ya, yang di pegunungan, kemudian ada possum, ada tikus rasa yang kami pun di Papua, kemudian ada Siconecteris obit, ada juga Nyctimene mimicus. Waktu pengamatan di sana ya, kami agak susah untuk menemukan karena banyak kendala lah yang dulu. Pertama medan dan juga hewan-hewan di sekitar sini kami sudah agak susah untuk ketemu. Ada perburuan lokal dan dilakukan oleh masyarakat di atas, sehingga spesies yang kami dapat juga agak susah dan jumlahnya agak sedikit. Baik, mungkin lanjut lagi. Dari ini ya, hasil dari 8 jenis yang dijumpai pada waktu kami melakukan pengamatan di Taman Nasional Lawrence. Bagi ke dalam 8 famili. Dari 28 jenis ini sendiri, masing-masing 5 jenis ini dilindungi oleh peraturan P20 yang tahun 2018, kemudian 2 jenis ini masuk dalam kategori IUCN. Di kategori VU yang artinya rentan, kemudian ada INTE, kondisi yang terancam punah, kemudian ada 17 jenis, diantaranya itu merupakan spesies endemik Papua. Spesies yang masuk dalam kategori VALU ini yaitu spesies dari Dendrologus dorianus.
Mungkin spesies ini adalah beberapa spesies saja yang ya kami berhasil melakukan pendataan di Taman Nasional Lawrence, dan juga mungkin beberapa jenis saja yang kami berhasil data dan dilindungi oleh. Tapi Taman Nasional Lawrence sendiri jenis yang kami dapat ini masih sangat kurang, karena Taman Nasional Lawrence sendiri itu menyumbang kurang lebih 130-an lah spesies mamalia ya. Itu mulai dari pantai sampai di atas. Itu kurang lebih ada 100 lebih. Maaf Pak Hendrik, saya nggak bisa mendengar suara Bapak. Baik, sepertinya Pak Hendrikus mengalami gangguan teknis. Silakan boleh dilanjutkan Ibu Rosa. Baik, terima kasih Bapak Hendrikus atas pemaparannya yang sangat menarik. Saya berharap nanti dari rekan-rekan sahabat-sahabat SAV akan banyak pertanyaan ya untuk menggali informasi pengetahuan hasil penelitian dari Bapak Hendrikus. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan pemaparan kedua, itu dari Bapak, dari Bapak Eliben Kogoya. Saya persilakan Bapak 20 menit untuk pemaparannya. Ya, pada kesempatan sore ini saya akan membagikan informasi POSUM di JUJ. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Sebenarnya sudah diperkenalkan. Jadi nama saya Eliben Kogoya. Terima kasih untuk teman-teman di SAP yang sudah memberikan kesempatan pada sore ini untuk berbagi atau sharing informasi tentang POSUM di JUJ. Nah, pada kesempatan ini juga saya sini jelaskan bahwa tidak semua informasi dari JUJ, tapi memang kami sudah pernah melakukan survei di JUJ, namun data yang kami miliki hanya seberapa. Kemudian di sini, sehingga di sini saya akan memaparkan informasi ada POSUM dari seluruh Papua, dan setelah itu saya melanjutkan ke informasi POSUM di JUJ. Ya, lanjut. Ya. Pertama-tama, apa itu POSUM? POSUM adalah mamalia endemik di Papua dan memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama yaitu ada sinergi beberapa jenis secara keseluruhan dari Papua. Pertama Spilocoscus maculatus, yang kedua adalah Spilocoscus maculatus golden, yang ketiga Spilocoscus rufaniger, kemudian berikut adalah Spilocoscus orientalis, dan yang terakhir adalah Spilocoscus gymnotus. Yang gymnotus ini asal dari pegunungan Tengah. Lanjut. Ya.
Terus di mana tujuan, ya adapun tujuan dari studi posum ini adalah yang pertama untuk mengetahui informasi mengenai jenis-jenis posum dan status keberadaan di alam bebas. Karena di daerah pegunungan tengah memiliki medan yang cukup lumayan, dapat dilihat pada gambar ini. Karena dengan medan seperti ini kita mau menjelajahi atau melakukan survei di daerah ini sebenarnya sangat membutuhkan waktu yang panjang. Kita rencanakan untuk 1-2 minggu atau 1-2 bulan tidak cukup untuk mendapatkan informasi mengenai posum di JW Jaya. Untuk itu membutuhkan waktu yang cukup banyak dan kita harus punya strategi yang khusus untuk mendapatkan informasi. Karena dari sebelumnya sudah pernah melakukan survei dari tim Pelaneri, hanya dapat beberapa spesies di Pegunungan Jaya. Nah, untuk itu saya dengan teman-teman beberapa teman-teman melakukan penelitian. Kemudian sebelumnya saya sudah pernah melakukan penelitian di daerah Pegunungan Jaya, mendapatkan informasi mengenai kuskus atau posum hanya beberapa. Jadi ini perlu duduk atau perlu untuk merancang melakukan survei yang dengan strategi yang pas. Artinya salah satu strategi yang dilakukan itu kita rancang untuk pada saat musiman. Yang pertama itu musim buah-buahan atau musim kelapa hutan. Di situ biasanya posum keluar mudah mendapatkan, itu menurut informasi dari masyarakat. Tapi kalau kita rencanakan untuk melakukan survei di daerah Pegunungan Jaya dan kita tidak rencanakan yang waktu yang tepat, kita bisa melakukan survei di sana, tapi untuk kemungkinan dapat informasinya itu agak susah gitu. Terus jadi yang berikut adalah klasifikasi posum menurut IUCN 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kingdom Animalia, Subfilum Chordata, Subfilum Vertebrata, kelas Mammalia, Ordo Marsupial. Pada hari ini diadakan dalam 5 famili. Yang pertama adalah famili Acrobatidae, yang kedua famili Buramidae, yang ketiga famili Petauridae, yang keempat adalah Pseudosiridae, dan yang ketiga famili Phalangyridae. Rata-rata kami temukan di Pegunungan Jaya adalah famili dari Phalangyridae. Ini jenis-jenis posum dari 5 famili tadi. Yang pertama adalah Petauridae atau peluncur gula. Kemudian yang kedua Buramidae atau posum ekor bulu. Dan yang ketiga adalah famili Acrobatidae atau posum kecil. Dan yang keempat adalah famili Pseudosiridae atau posum ekor cincin. Berikut adalah famili Phalangyridae atau Phalangyricarmelitae. Ya, di mana posum ini sebenarnya secara keseluruhan masyarakat tidak peduli. Jadi masyarakat anggap biasa-biasa saja. Tapi ada menarik dari posum ini, atau yang pertama dia memiliki ciri-ciri. Pada umumnya ciri-ciri yang menarik itu ada 3. Yang pertama adalah posum ini memiliki kantong, dan kantong ini berfungsi untuk memelihara, merawat anaknya dari kecil. Jadi mulai dari kecil dia induknya memelihara sampai dewasa. Induknya lihat dia anaknya atau posum itu bisa melepaskan dari induknya, maka induk tersebut lepaskan anaknya untuk
untuk melakukan untuk hidup sendiri. Artinya dia melepaskan untuk tujuan utama adalah untuk berkembang biak secara mandiri. Kemudian yang kedua itu memiliki jari-jari kedua dan ketiga pada kaki belakang. Itu menyatu. Nah, di sini lihat sama-sama seperti jari-jari manusia. Nah, ini berfungsi sebagai saat possum mau menyeberang dari pohon satu ke pohon satu sebelah, dia tahan ranting kayu, pegang ranting supaya untuk melompat ke ranting sebelahnya. Gitu. Jadi fungsinya untuk memegang kayu untuk lompat ke kayu sebelah. Jadi dia artinya dia jari-jari itu sama dengan manusia. Nah, kemudian karena dia kemudian memiliki ekor perhensil. Dan ekor ini berfungsi untuk memanjat pajuh atau melompat menyeberang kayu. Itu sudah agak susah untuk memegang. Dia bisa, itu ada pertolongan dari ekornya untuk melingkar sesuatu atau melingkar kayu untuk melompat ke menyeberang kayu. Jadi dia kuskus ini atau possum ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu yang tiga tadi. Yang pertama adalah berkantung, kemudian yang kedua adalah ketiga kaki jari-jari kedua dan ketiga pada kaki belakang menyatu. Kemudian yang lanjut adalah memiliki ekor perhensil. Ini sangat menarik bagi Muhammadiyah Possum. Selanjutnya, ya, yang berikut adalah habitat dan kebiasaan hidup possum. Yang pertama, possum adalah hewan nokturnal dan bersifat herbivor. Yang kedua, hidup jauh dari gangguan atau aktivitas manusia. Yang ketiga adalah aktivitas possum ini di malam hari. Pada pohon yang rimbun atau lebat, dan sering juga bermain dan mencari makan di atas tanah. Kemudian istirahat pada siang hari di celah-celah batu atau di lubang kayu. Jadi possum ini susah kita temukan kalau tempat-tempat itu sudah terganggu. Salah satu contohnya adalah seperti di hutan Gunung Meja. Hutan Gunung Meja itu dulunya kita menemukan possum itu mudah, tapi ketika aktivitas masyarakat, kemudian aktivitas perburuan terus berlanjut, akhirnya possum ini sudah menghindar atau sudah menjauh dari aktivitas masyarakat, sehingga saat ini kita mau menemukan possum ini agak sulit. Demikian juga di daerah pegunungan. Kalau kita menemukan possum ini agak susah, karena pembangunan dengan adanya otonomi khusus bagi masyarakat Pegunungan Tengah dan pembukaan jalan, terus aktivitas itu semakin berkembang, terus pembukaan hutan menjadi lahan, pembukaan hutan untuk akses jalan, di habitat bagi possum ini akan berkurang. Seiring berjalannya pembangunan, tapi di 1, 2, atau 3 tahun kemudian kita tidak bisa menemukan lagi di possum di habitat yang sama, karena sudah aktivitas terus berjalan, terus perburuan terus berjalan bagi masyarakat, karena masyarakat anggap ini tidak ada, anggap bahwa itu hal yang untuk mereka berburu. Ada di sisi lain, ini harus dilindungi. Nah, jadi
strategi yang tepat untuk mengetahui informasi-informasi POSUM ini harus memahami tingkah laku dan aktivitasnya. Salah satunya adalah dia aktivitas pada waktu apa, kemudian tingkah laku hidupnya seperti apa. Kalau aktivitasnya kalau malam hari, kita harus melakukan strategi yang pas, karena di daerah pegunungan itu, di Pegunungan Jaya tidak seperti yang kita rasakan di daerah-daerah kota atau di daerah pesisir. Karena di daerah pegunungan tengah itu waktunya tidak menentu. Untuk itu kita terus berikan untuk menggali informasi ini butuh waktu, terus melakukan strategi yang pas, ya kita melakukan survei itu kita mendapatkan informasi yang pas. Terus selanjutnya dari sini ada nilai dan pemanfaatan POSUM. Yang pertama adalah ekologi. Di sisi ekologi di sini dari sisi ekologi kita seperti contoh tadi saya sampaikan bahwa di tengah perkotaan atau di pinggiran-pinggiran perkotaan itu kita sudah pernah melihat POSUM, tapi saat ini kita tidak mendapatkan POSUM, berarti tandanya bahwa ekologinya atau alamnya sudah rusak, sudah diganggu oleh manusia sehingga dia sudah menjauh dari tempat tadi. Kemudian ada nilai pemanfaatan ekonomi. Masyarakat melakukan perburuan itu dengan tujuan untuk menjual bawa ke tempat umum seperti pasar dan menjual, kemudian hasil jualannya untuk mereka menggunakan untuk perekonomian mereka, sehingga kus-kus ini menjadi salah satu hewan yang diburu, atau POSUM ini menjadi salah satu hewan yang untuk diburu dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian ada nilai sosial budayanya. Nilai sosial budayanya POSUM ini biasanya digunakan untuk tas, perhiasan-perhiasan lain seperti tas, souvenir, kemudian bisa digunakan untuk perhiasan masyarakat. Kemudian POSUM ini juga menjadi nilai penelitian. Jadi setiap mahasiswa atau yang menarik dengan POSUM, menarik dengan Muhammadiyah, itu bisa melakukan penelitian. Jadi ada nilai positifnya, ada nilai-nilai negatifnya. Ya. Oke, yang ini yang pertama itu adalah POSUM dari Palangger Orientalis, kemudian juga Palangger Cherseus, Palangger Carmelitae. Ini data ini kita pada saat tahun 2014 kami menemukan di daerah Jaya. Jadi saat itu saya diskusi dengan masyarakat setempat di sana. Masyarakat menjawab, kenapa ya? Saya tanya kepada masyarakat, kenapa kita harus melakukan perburuan? Karena masyarakat tidak tahu tentang hal konservasi, sehingga mereka terus untuk melakukan perburuan untuk mendapatkan menunjang perekonomian mereka. Selanjutnya adalah status konservasi bagi POSUM. Palangger Orientalis itu ada 3 pelaturan yang sudah dilindungi. Terus selanjutnya ini adalah Palangger Carmelitae sebenarnya sudah dilindungi dengan peraturan, tapi masyarakat karena tidak memahami tentang konservasi sehingga masyarakat terus melakukan perburuan. Jadi perlu memberikan informasi tentang konservasi, terus bagaimana ada keuntungan dan kerugian daripada konservasi ini. Nah, konservasi ini perlu sekali terapkan ke masyarakat. Terus
Terus ini Spirocus maculatus yang dari Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI sesuai dengan surat nomor B2 garing dan seterusnya pada tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 oleh rekomendasi revisi lampiran peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Ini merupakan peta persebaran possum. Ya. Terus. Ya. Sebagai kesimpulan, possum di Jaya diduga banyak jenis belum terdokumentasi karena kurang banyak melakukan penelitian di sana. Jadi perlu penelitian dengan waktu yang suatu strategi yang pas. Yang kemudian adalah Palanggar fastitus, Palanggar carameliae, dan Palanggar sericeus. Ini termasuk dalam kategori genting, nggak perlu dijaga. Selanjutnya. Ketiga adalah Palanggar orientalis dan Palanggar gymnotis dan Spilocus maculatus dilindungi tapi masih diburu oleh masyarakat. Demikian cerita singkat dari possum dari Jaya. Terima kasih kepada penyelenggara Sekolah Alam 2 atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi tentang possum di Jaya. Terima kasih untuk saya berikan. Maaf Ibu Rosa, suaranya tidak terdengar di sini. Aduh, maaf ya. Ya, dibuka. Oke. Terima kasih kepada Bapak Eliben Kogoya atas penyampaian materinya yang sangat informatif. Bahkan masih ada sisa waktu sekitar 3 menit ya Pak. Jadi tepat waktu. Saya berharap dari sahabat-sahabat SAV yang hadir pada webinar ini akan banyak ya mengajukan pertanyaan untuk menggali lebih banyak informasi dari Pak Eliben dari hasil penelitiannya. Selanjutnya akan ada kuis interaktif ya dari panitia. Untuk itu saya kembalikan ke Ibu MC, Ibu Misa. Silakan Bu. Baik, teman-teman host mungkin bisa tampilkan pertanyaannya dan linknya. Oke, link untuk kuis interaktif sudah ada di kolom chat. Peserta SAF bisa klik dan mulai menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaannya apakah ciri-ciri possum A berkantung, kedua jari kedua dan ketiga pada kaki belakang menyatu, memiliki ekor prehensil. Ayo, ini belum ada yang menjawab ini. Oke, sudah ada. Sekali lagi linknya ada di kolom chat dan di YouTube Live juga ada. Oke, baru 4 orang yang menjawab ini. Apakah
apakah ciri-ciri possum berkantung, jari kedua dan ketiga pada kaki belakang menyatu, atau memiliki ekor prehensil? Ayo, dari 24 peserta, baru 6 orang yang menjawab. Oke, waktu kita sudah cukup untuk kuis interaktifnya. Mari kita tanya sama-sama ke Kakak Eli Ben. Jawaban yang benar dari pertanyaan apakah ciri-ciri possum? Dari jawaban pilihan 3 ini manakah jawaban yang benar? Silakan Kakak Eli Ben. Jadi semua intinya tiga-tiganya sudah benar. Yang paling adalah berkantung. Oke. Ternyata memang jawaban yang paling banyak berkantung itu yang benar. Tapi Kakak Eliben dari 3 jawaban ini tidak benar untuk jenis possum ya? Iya ya? Oke. Nah, saya kembali lagi ke Ibu Rosa, silakan untuk diskusi tanya jawab. Baik, makasih Ibu Misa. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini pertanyaannya biasanya ditayangkan ya Ibu Misa? Oh iya. Atau saya baca langsung dari chatnya sini? Oh, teman-teman sudah siapkan sepertinya dari YouTube dan Zoom. Oke. Sebentar ya, Ibu. Baik, pertanyaan pertama itu dari Bapak atau Mas ini Bayu Hadi. Pertanyaannya untuk ke narasumber 1 yaitu Pak Hendrik. Saya penasaran terkait cara identifikasi mamalia yang dilakukan saat survei di lapangan, apalagi di pegunungan. Itu bagaimana? Secara banyak sekali jenis mamalia yang masih kurang info atau data, seperti jenis-jenis tikus ataupun kelelawar-kelelawar yang masih banyak info pemaparan kurang terperinci, bahkan minimnya data foto-foto spesies, yang tentunya itu menyulitkan juga dalam mengenalinya. Silakan Pak Hendrik untuk menjawab. Gimana Pak Hendrik, masih hadir di sini? Masih Bu, maaf, aduh, tadi ada gangguan teknis dari PLN jadi wifi-nya putus gitu. Ini Pak, cara mengidentifikasi di lapangan Pak. Oke. Baik, terima kasih untuk Mas Bayu atau Pak Bayu. Kami di Papua khususnya untuk mamalia wilayah pegunungan sendiri punya jenis dan itu untuk mengidentifikasinya di Papua sudah ada beberapa buku identifikasi terkait jenis mamalia. Mungkin di Flannery itu yang Mammals of New Guinea. Itu mungkin salah satu buku identifikasi yang biasa digunakan untuk membantu
menjadi referensi untuk kami melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis mamalia yang ada di daerah Papua, di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi untuk Pulau Nugini. Jadi mungkin salah satu buku yang saya gunakan untuk buku identifikasi dalam identifikasi data untuk penelitian atau riset-riset yang pernah saya lakukan di Pulau Papua, yaitu menggunakan buku Planaria, The Mammals of New Guinea. Dan ya memang sampai saat ini informasi juga tentang mammals di Papua sendiri, ya kita tahu Papua ini sangat besar, namun yang melakukan kajian dan melakukan penelitian di sini ya masih sangat-sangat kurang. Hal ini tidak dipertimbangkan karena kalau kita tahu saja ke Papua ini sangat susah gitu untuk melakukan ekspor, mulai dari pantai sampai di pegunungan yang paling tinggi itu sangat-sangat susah sekali. Mungkin butuh biaya dan juga tenaga dan jumlah personil tenaga peneliti untuk mungkin mammals per taksa ini ya, kita perlu lebih banyak gitu supaya bisa mendata atau mengcover data secara maksimal untuk taksa mamalia yang ada di Papua, secara khusus mungkin di daerah pegunungan. Ya mungkin Mas Bayu saya kasih dan para peserta lainnya ya minta maaf karena foto-foto saya memang masih sangat kurang untuk foto-foto untuk jenis di daerah pegunungan, karena untuk itu survei di sana saya sendiri baru 2 kali ya survei di wilayah pegunungan. Pertama di wilayah Pegunungan Arfak, kemudian di wilayah Kartens tahun 2018. Mungkin foto-foto lain selain di jenis-jenis di pegunungan, foto-foto lain di untuk mammals di wilayah dataran rendah ya saya punya cukup banyak koleksi, mulai wilayah kepala burung, kemudian di wilayah selatan di Merauke, di Asmat, saya punya koleksi gambar juga cukup banyak untuk mamalia untuk dataran rendah, tapi mamalia untuk dataran tinggi ya mungkin saya minta maaf karena tidak bisa mencantumkan gambar terlalu banyak karena saya tidak punya koleksi gambar begitu banyak. Sebenarnya di buku Mammals of New Guinea itu banyak gambar, namun ya itu gambarnya Flannery ya. Jadi saya ya memilih ya pakai gambarnya saya saja yang saya sudah berhasil dapat melalui hasil studi dan juga riset yang pernah saya lakukan gitu. Dan minta maaf juga saya memberikan informasi juga belum secara lengkap terkait mamalia gunung, karena kita tahu sendiri mamalia di Papua ini terutama mamalia gunung ini masih kurang literatur dan ini tentang mamalia gunung, sehingga informasi yang saya lakukan juga memberikan informasi juga masih sangat kurang gitu. Baik, itu saja Ibu. Baik Pak Hendrik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, saya lihat masih ada ya, berapa pertanyaan lagi? Oke. Pertanyaan dari Bapak atau Saudara Supandi, izin bertanya buat pemateri pertama, masih ke Pak Hendrik juga. Kenapa data mamalia di Papua lebih sedikit
dibandingkan data di Papua New Guinea. Padahal tadi disampaikan bahwa Papua lebih banyak hutannya dibandingkan Papua New Guinea. Apakah belum banyak penelitiannya atau mamalia di Papuanya atau bagaimana? Terima kasih. Silakan Pak Hendrik. Oke, baik Ibu. Sebenarnya menurut data yang tadi saya paparkan, memang untuk data untuk Pulau Papua secara di Provinsi Papua secara keseluruhannya, jenis mamalia yang didata baru sekitar 191 jenis. Itu berbanding terbalik dengan jenis yang ditemukan cukup banyak dari Papua New Guinea. Ya, salah satu alasan kenapa jenis di Papua lebih sedikit dan Papua New Guinea lebih banyak ya. Pertama karena riset yang dilakukan di Papua masih sangat kurang, sehingga meskipun ya cukup lama juga ya yang sudah dilakukan oleh Flannery dengan teman-teman, namun kita tahu Papua ini sangat luas, sehingga data yang di-cover oleh Flannery juga masih sangat kurang, sehingga ini yang diharapkan untuk kami para penerus-penerus dari Flannery yang akan melakukan penelitian atau kajian tentang mamalia, yang akan mungkin melanjutkan lagi riset terkait dengan jenis mamalia. Kemungkinan besar di Papua akan ada lagi jenis-jenis baru yang akan ditemukan. Apabila ada riset-riset yang dilakukan di beberapa lokasi dan spot-spot yang sudah dipetakan oleh Konservasi Internasional beberapa tahun lalu di workshop mereka, sudah menggambar sekitar 16 lokasi di Papua yang diduga akan ditemukan spesies-spesies baru gitu. Papua New Guinea sendiri memiliki jumlah spesies yang banyak, itu dikarenakan hampir semua riset mamalia itu paling banyak hampir dilakukan di Papua New Guinea, sehingga jenis-jenis di Papua New Guinea itu yang ditemukan hampir lebih banyak, karena kebanyakan riset dilakukan oleh para ahli di Papua New Guinea dibandingkan daerah Papua. Itu yang membuat jenis kami di sini kurang, karena ya, salah satunya kurangan riset yang dilakukan di wilayah kami di Provinsi Papua. Mungkin itu saja Ibu dari saya. Baik Pak Hendrik, terima kasih. Masih ada pertanyaan berikutnya ya? Pertanyaan berikutnya yang ketiga dari Bapak atau Mas David Krisifu. Jenis posam apa saja yang paling banyak diburu di Jayawijaya dan berapa nilai jualnya dibeli? Pertanyaan ini untuk pemateri kedua. Pak Eliben, silakan. Ya, baik, terima kasih. Pertama dari saudara David Krisifu. Jenis-jenis posam apa saja yang paling banyak diburu di Jayawijaya dan berapa nilai jualnya di pembeli. Jadi saya pernah menemukan jenis-jenis posum di Jayawijaya, itu paling banyak adalah dari famili Palangride, yaitu famili Palangride itu jenis Sericeus, terus Carmelitae, itu yang paling banyak di sana. Kemudian yaitu yang paling banyak di daerah pegunungan terutama di Pegunungan Jayawijaya, dan biasanya masyarakat setelah berburu dan datang jual di pasar, yaitu harga jualnya tergantung besar dan kecilnya, tapi paling
paling murah itu 300, dari 300 sampai 500. Itu kalau hari pertama biasanya jual 500, tapi hari kedua bisa jual 300, 400 karena lamanya penyimpanan. Tapi daging posum ini masyarakat di daerah pegunungan itu sangat menyukai. Akhirnya masyarakat lebih memilih, umpamanya di pasar itu ada dua daging babi sama daging posum. Mereka memilih daging posum daripada memilih daging babi. Jadi masyarakat selalu melakukan perburuan karena untuk harga pasarannya tinggi, kemudian penjualannya cepat atau lakunya cepat, sehingga masyarakat selalu memilih untuk berburu, melakukan perburuan. Kadang mereka juga untuk pakai konsumsi sebagai pengganti protein hewani, karena di daerah pegunungan tengah itu mendapatkan protein selain babi hutan, posum, terus seperti itu agak susah. Itu yang mudah dapat. Kalau di daerah pesisir kan kita bisa mendapatkan protein dari hasil-hasil laut, tapi kalau di daerah pegunungan tengah agak susah, sehingga masyarakat selalu melakukan perburuan itu tujuan untuk kepentingan perekonomian mereka. Dan kemudian yang berikut dari pertanyaan yang berikut dari Supandi. Bagaimana cara menyampaikan ke masyarakat lokal bahwa posum atau hewan dilindungi? Namun ini harus perlu disosialisasikan ke masyarakat, karena sampai saat ini masyarakat belum tahu tentang konservasi. Apa itu konservasi? Masyarakat belum tahu. Ini sebagai pemerintahan atau LSM perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat lokal di sana kalau posum itu harus dilindungi. Dan kita memberikan pencerahan kepada masyarakat lokal bahwa kita terus melakukan perburuan, berarti posum ini akan punah. Kalau sudah punah berarti masyarakat atau anak cucu mereka tidak akan pernah melihat posum itu. Mereka bisa mendengarkan posum itu dulu ada di sini, tapi di masa mereka tidak ada, karena masyarakat saat ini melakukan perburuan itu tanpa berhenti. Kita mau berhentikan mereka dengan alasan apapun agak susah, karena itu salah satu prioritas utama atau pendapatan utama bagi masyarakat di sana. Jadi masyarakat sebaiknya itu dari pemerintah pusat sudah punya peraturan atau undang-undang untuk melindungi satwa-satwa langka di Papua, tapi belum sosialisasi sampai ke masyarakat akar rumput. Jadi masyarakat akar rumput karena tidak tahu atau kurangnya pengetahuan tentang konservasi, jadi sampai saat ini masyarakat terus melakukan perburuan hanya untuk kepentingan perekonomian mereka. Mungkin jawaban saya seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Eliben. Ini pertanyaan berikutnya belum, Ibu, kembali lagi coba. Dari Pak Supandi, ini ditujukan ke Pak Eliben ya tampaknya, karena dia bertanya tentang posam. Bagaimana cara menyampaikan ke masyarakat lokal bahwa posam tadi hewan dilindungi? Cara-caranya Pak, antara lain sosialisasi mungkin ya. Silakan Pak Eliben. Ya. Oh iya, terima kasih. Kemudian untuk sosialisasi ke masyarakat lokal ini kita tidak bisa sampaikan langsung ke masyarakat, tapi harus ada pendekatan yang dilakukan. Bisa mungkin pendekatannya melalui sekolah, karena memang kalau sudah kita mau mengatur orang dewasa agak susah, tapi kita bawa di dalam sistem pendidikan itu bisa, Ibu. Tapi kalau untuk pada masyarakat umumnya itu agak sulit. Tapi kita harus, kalau kita memberikan memberikan pemahaman ke masyarakat, kemudian di daerah pegunungan itu tidak ada
seperti utang lindung tidak ada. Utang lindung tidak ada, semua itu pada utang milik masyarakat. Jadi pada intinya masyarakat di sana melakukan perburuan itu di masing-masing utang itu. Mereka tidak bisa berburu tanpa izin dari akulayat atau akulayat masyarakat. Jadi, tapi kalau untuk sosialisasi tentang konservasi ini sebenarnya itu perlu dilakukan, tapi harus ada pendekatan melalui LSM. Itu bisa, Ibu. Kalau pendekatan secara individu itu tidak bisa secara individu langsung ke masyarakat itu sulit, Ibu. Ya, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Eliben. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Febriza Wiranti. Pertanyaannya ditujukan ke kedua narasumber ya, ke Pak Hendrik dan Pak Eliben. Bagaimana cara menangkap mamalia di pegunungan? Karena kebanyakan hewan tersebut beraktivitas. Silakan, mungkin Pak Hendrik dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin di beberapa metode ada teknik dan cara yang digunakan untuk yang telah dibuat ya, untuk digunakan untuk misalnya menangkap kelelawar, kita menggunakan jaring misnet, kemudian untuk tikus kita menggunakan trap atau perangkap hidup. Selain ada kedua alat ini, ada beberapa trik dan cara juga untuk menangkap hewan-hewan, terutama untuk daerah pegunungan. Biasanya kami akan mengikuti para pemburu atau mengajak para pemburu untuk mengikuti kami, atau kami akan mengikuti mereka pada saat mereka melakukan perburuan, karena biasa mereka juga melakukan penangkapan terhadap hewan-hewan tersebut, terutama untuk mamalia, karena setahu saya di wilayah pegunungan, khususnya di daerah wilayah Tesinga yang tempat di mana saya pernah melakukan studi, itu hampir sebagian besar masyarakat yang berada di beberapa kampung di sekitar kawasan tersebut, mereka sering melakukan perburuan. Mereka dan di sana suka sekali untuk berburu mamalia, terutama karena mamalia bagi mereka di atas itu adalah hewan untuk dikonsumsi ya, sebagai stok atau cadangan makanan untuk masyarakat lokal di kampung. Jadi ada beberapa cara, misalnya kami akan ikut masyarakat dan mereka akan memasang jerat atau perangkap yang mereka pasang secara tradisional yang sesuai dengan cara mereka. Mungkin mereka menggunakan tali jerat atau meniru suara dari posum atau kuskus yang berada di lokasi itu, sampai hewan tersebut akan datang gitu ke tempat di mana kami melakukan pengamatan.
Dan selain cara dengan cara melakukan penjeratan kepada mamalia, ada juga kami biasanya melakukan pengamatan secara langsung karena ya, mamalia ini kami untuk sebenarnya ya untuk menangkap memang agak susah juga sih sebenarnya untuk mendapat sampel karena butuh ya alat dan teknologi yang lumayan canggih seperti misalnya mungkin senjata bius dan lain sebagainya. Namun karena keterbatasan biasanya kami mengikuti para pemburu. Jadi biasanya kami melakukan identifikasi ya berdasarkan hasil buruan juga dari masyarakat yang mereka berburu lalu kami lihat oh iya ini jenis ini gitu, ini jenis A, ini jenis B. Mungkin itu beberapa cara dan trik yang kami gunakan atau biasa saya sering gunakan untuk pengamatan apabila di beberapa lokasi pengamatan yang khususnya di Papua. Gitu. Ya, kami selain pakai misnet dan juga perangkap, ya, kami juga mengandalkan perburuan masyarakat dengan cara itu jerat dan masyarakat meniru suara dari hewan tersebut untuk kami bisa dapat mengambil gambar dan dari hewan tersebut. Mungkin itu saja Ibu dari saya. Baik Pak Hendrik, terima kasih. Silakan Pak Eliben kalau ada tambahan jawaban Pak. Iya baik, terima kasih dari saya pertanyaan dari Bu Ranti. Terima kasih. Jadi ini bagaimana cara menangkap mamalia di pegunungan? Namanya ini satwa liar. Satwa liar berarti satwa hidupnya di tengah hutan. Agak susah untuk kita mendekatkan diri ke satwa ini agak susah gitu. Tapi kenapa bisa memberikan informasi? Jadi yang pertama kita melakukan pendekatan kepada masyarakat. Itu langkah awal yang kami sering lakukan. Itu lakukan pendekatan kepada masyarakat. Tapi masyarakat ini tidak sembarang. Jadi kita cari informasi di setiap kampung itu masyarakat yang mana yang ahlinya ke berburu. Gitu. Kita tanya ke orang-orang tertentu, pertama kepala kampung atau tokoh agama, kita tanya ke mereka, kemudian mereka bikin jalan kami untuk ketemu masyarakat yang ahli berburu. Setelah itu kita sama-sama terjun ke lapangan. Jadi kita pastikan pertama pastikan cuaca, pastikan waktu, apakah waktu itu waktu pas kita turun lapangan atau tidak. Jadi kita pastikan waktu yang pas, kemudian kita mengikuti masyarakat masuk ke hutan untuk survei. Bukan survei, kemudian masyarakat itu setiap masyarakat ada punya kelebihan-kelebihan tertentu. Salah satunya adalah bisa meniru suara dari kostum, kemudian masyarakat itu meniru dan datang dan kami menangkap. Nah, setelah itu kami melakukan identifikasi karena ini kita melakukan survei pada malam hari sehingga kita harus tunggu sampai pagi dan kita melakukan identifikasinya di pagi hari. Karena memang karena kita lihat pertama terutama pada mamalia possum. Possum ini hidupnya pada malam hari, kemudian aktivitasnya pada malam hari, kemudian istirahat pada siang hari. Padahal kita manusia aktivitasnya pada siang hari, kemudian istirahat malam hari. Jadi waktu possum dengan waktu manusia ini terbalik. Tapi bagaimana cara kita mengatur waktu untuk mendapatkan informasi dari possum ini atau menangkap possum. Intinya kita yang mengatur waktu supaya kita bisa dapat informasi atau dapat data dari mamalia ini banyak, tidaknya kembali ke pribadi kita. Kemudian kita harus mendekatkan diri kepada masyarakat setempat itu lebih penting, lebih bagus.
karena mereka yang tahu kondisi di lapangan. Jadi kita mendapatkan informasi banyak atau tidaknya itu ada tergantung pada masyarakat. Tapi di sisi lain kita harus belajar juga kepada masyarakat, karena kita mau jadi peneliti harus belajar cara-cara masyarakat itu, supaya sewaktu-waktu atau di kemudian hari kita tidak perlu mengajak masyarakat lagi, tapi kita bisa terjun sendiri ke lokasi seperti itu. Mungkin itu saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak Hendrik dan Pak Eliben. Waktu sudah menunjukkan di akhir acara, tapi tadi karena kita sendiri telat 15 menit ya. Bagaimana panitia, masih dibuka sesi pertanyaan? Iya Bu, masih ada beberapa pertanyaan Bu. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya Bu. Silahkan untuk ditampilkan. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Abraham. Ini mungkin ke Pak Eliben ya, soal posam soalnya. Izin bertanya, bagaimana cara membedakan posam dengan kus-kus pohon? Apakah beda atau sejenis? Silakan Pak Eliben. Ya, baik, terima kasih Bu. Langsung saya menjawab tentang perbedaan posum dengan kus-kus. Sebenarnya yang dimaksud dengan posum itu sudah kus-kus. Jadi posum itu memiliki kantung. Jadi posum adalah hewan yang memiliki kelenjar susu. Kemudian kus-kus juga termasuk dalam posum. Tapi di sisi lain posum itu, kus-kus itu dia hanya hidup di pohon khusus untuk kus-kus. Tapi kalau posum itu termasuk dengan hewan yang berkantung tapi hidup di tanah. Jadi salah satu contoh dari kami yang membedakan posum dengan kus-kus. Jadi itu seperti posum itu seperti yang kita kenal dengan walabi atau nama lainnya ya, seperti jadi ada di daerah pegunungan, tapi yang untuk daerah pegunungan itu yang kus-kus itu khususnya hanya hidup di pohon. Kemudian posum itu termasuk di dalam khusus itu termasuk di dalam posum, tapi posum itu secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan seperti hewan yang memiliki kantong semua, yang punya kantong terus punya kelenjar susu, seperti itu. Itu saja Ibu. Baik, masih ada pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya dari Pak Bayu Hadi. Saya sering lihat terkait info perburuan kus-kus baik untuk dimakan atau dipelihara, dan terkait masih banyak masyarakat yang tentunya kurang wawasan konservasi, bahkan bebal saat diperingati. Adakah hukum atau sanksi yang diberikan pada pelaku? Soalnya yang saya tahu, hukum kejahatan satwa liar, baik perdagangan, perburuan, masih sangat ringan. Bahkan hanya peringatan tanpa sanksi yang tentunya tidak menimbulkan efek jera. Di sini kayaknya mungkin ditujukan untuk Bapak berdua ya. Silakan mungkin Pak Hendrik bisa memberi menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pak Bayu Hadi. Pak Hendrik, silakan Pak. Bapak masih hadir di sini, Pak?
Oke, baik Ibu. Saya- Oke, baik. Memang itu ya kalau mau dibilang bukan hal yang baru lagi, dan secara undang-undang dan kenegaraan ya dilindungi oleh pemerintah. Namun kita lihat kembali ke masyarakat, di mana sesuai dengan mata pencarian masyarakat, misalnya kita di Papua, di daerah pegunungan, kuskus dan posum dan mamalia kecil lainnya itu merupakan hewan yang sering diburu, karena di daerah pegunungan terutama itu tidak ada hewan-hewan lain sih yang bisa diburu untuk dikonsumsi selain jenis kuskus dan juga posum-posum, yang hewan-hewan arboreal ya, yang diburu untuk guna kecukupan pangan, dalam hal ini untuk karbohidrat ya, untuk daging-dagingan yang dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah, khususnya mungkin di wilayah pegunungan ya, karena hewan di atas paling sangat susah, terutama untuk hewan-hewan besar seperti babi dan rusa dan mungkin walabi, itu sudah sangat jarang ditemukan di atas. Saya juga heran kok kenapa sampai masyarakat memburu hewan-hewan ini gitu. Ya tapi mau buat bagaimana, ini bagian dari rantai hidup dan rantai makanan yang harus dijalani. Dan masyarakat juga membutuhkan protein yang tinggi dari daging-daging dari hewan-hewan tersebut. Namun ya, untuk kemungkinan ada beberapa cara, dan mungkin kami selaku pemerhati konservasi, khususnya mungkin di Malia, mungkin teman-teman di burung, kemudian ya akan sama-sama mungkin bisa membantu untuk ya menjelaskan kepada masyarakat secara bersama-sama terkait pentingnya mamalia ini untuk kehidupan kita bersama gitu. Karena kita tahu bahwa mamalia juga mempunyai peranan penting, terutama untuk kuskus juga dengan posum, yang mereka mempunyai peranan penting di alam, yang mempunyai pengaruh sekali sangat besar di dalam ekosistem, di mana apabila dari salah satu taksa ini apabila hilang atau berkurang di alam, otomatis bisa akan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Mungkin akan terjadi bencana alam untuk kami manusia yang hidup bersama-sama dengan hewan-hewan ini, ataupun mungkin akan ada musibah apa gitu yang akan terjadi untuk kami gitu. Dan saya juga sekarang lagi berpikir sudah seharusnya kami di Papua ini harus banyak
dikasih rekrutmen tentang polisi hutan atau penjaga hutan, terutama polisi-polisi hutan ini menjaga untuk membantu menjaga, bukan menjaga manusia, ya menjaga, harus membantu untuk menjaga tumbuhan dan juga hewan yang ada di sini. Karena kita di Papua secara khusus ya, masih sangat kurang sekali petugas yang melakukan pengawasan dan juga yang melakukan patroli atau bertugas di kawasan-kawasan ini. Kami mungkin, saya ambil contoh saja, kami punya Gunung Meja di Kota Manokwari ini, kalau tidak salah 600 sekian hektar ini dijaga oleh 2 polisi kehutanan. Itu kan tidak sangat tidak masuk akal gitu. Sehingga ya mungkin saran saya atau saya berpikir ya kita mungkin harus tambah personil penjagaan untuk di bidang kehutanan, terutama untuk menjaga hutan dan satwa-satwa yang ada di dalam hutan, sehingga mereka-mereka ini juga ada yang mengawasi. Jangan kita cuma menerima polisi, tentara yang banyak untuk menjaga manusia-manusia, namun kami tidak menerima petugas untuk menjaga hutan dan juga hewan-hewan yang ada di dalam hutan. Karena hewan-hewan ini juga bagian penting dalam siklus hidup di dalam hutan dan juga masyarakat yang ada di sekitar hutan tersebut. Jadi ya mungkin saya tidak bisa juga melarangnya masyarakat yang melakukan biasa mengkonsumsi, biasa memelihara, karena ya kami tahu secara ini undang-undang kami melarang jenis itu untuk dikonsumsi atau dibunuh atau dipelihara. Namun kita lihat sendiri kenyataan di lapangan seperti begitu. Banyak yang memelihara, banyak juga di Manokwari, banyak yang suka menjual. Ada kadang di jalan, ada yang jalan dengan ibu-ibu, dengan anak-anak, bisa jalan dengan kus-kus, dengan burung-burung nuri, banyak di jalan, itu kedapatan. Dan juga berapa kali saya terakhir dapat itu mereka jual kanguru pohon. Itu ya, saya mau bilang kasihan juga. Saya mau bilang mama, mereka tidak boleh jual, saya bukan tidak punya hak. Mereka ini masyarakat biasa yang memang tidak memahami tentang hal konservasi. Jadi ya mungkin kami perlu sama-sama para pemerhati lingkungan, para pemerhati konservasi, mungkin kita sama-sama duduk dan bicara, dan mungkin kita harus buat sesuatu kan untuk konservasi, terutama untuk hewan-hewan kami yang kami cintai di Papua. Tapi kita tahu secara bersama bahwa Pulau Papua ini pertama kali yang buat Pulau Papua ini terkenal itu burung cendrawasih, bukan emas atau apa. Dalam burung cendrawasih dikenal oleh orang Eropa, lalu orang datang kemari, lalu emas dan sumber daya alam di sini mulai diketahui gitu. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Ya, terima kasih Pak Hendrik. Bagaimana Pak Eliben? Masih ada kira-kira masukan atau menjawab pertanyaan yang diajukan Pak Bayu Hadi? Silakan Pak. Singkat saja Pak. Ya baik, terima kasih. Sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Hendrik secara lengkap. Hanya mau tambahkan saya sedikit mengenai perburuan kus-kus ini. Cuman sudah punya peraturan yang dibuat oleh LSM, kemudian sudah dibuat oleh pemerintah sendiri, tapi untuk pelaksanaannya agak sulit. Karena yang pertama tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setelah buat aturan.
Jadi memang masyarakat tidak memahami tentang konservasi, sehingga mereka melakukan itu. Tapi kalau kita memberikan sosialisasi tentang konservasi, tentang ruginya konservasi itu seperti apa, pasti masyarakat akan menyadari hal itu. Apa yang mereka buat salah, dan mereka bisa menyadari, tapi karena memang kurangnya pengetahuan, kurangnya sosialisasi ke masyarakat, akhirnya masyarakat itu semau mereka melakukan perburuan sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu. Kemudian yang berikut, untuk melakukan semua kegiatan sosialisasi, melakukan penelitian itu membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga banyak supaya kita memberikan informasi yang masih tertinggal seperti itu. Jadi intinya kurangnya sosialisasi, kurangnya pendidikan bagi masyarakat tentang konservasi, sehingga masyarakat ini terus melakukan perburuan di alam. Mungkin itu saya bisa tambahkan. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Eliben. Bapak Ibu sekalian, panitia SAV juga, ini waktu sudah menunjukkan 6 menit kurang dari jam 3 siang di Indonesia Barat ya, di sana sudah jam 5 ya. Bagaimana, masih ada diberi kesempatan untuk closing statement untuk kedua pembicara? Ibu Misa, bagaimana? Boleh, silakan. Oh ya, oke. Silakan dari aja, singkat. Ya, makasih. Dari setiap akhir suatu pemaparan, saya sendiri sebagai moderator akan memberikan sedikit rangkuman ya dari hasil pemaparan Pak Hendrik tentang mamalia di Pegunungan Lorentz, yaitu jumlah mamalia khusus di dataran Papua wilayah Indonesia itu ditemukan 191 jenis, 40 diantaranya endemik, 62 jenis diantaranya yang hidup di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut di Pegunungan Sudirman. Hasil ekspedisi di Pegunungan Lorentz 18 jenis, dari 5 jenis diantaranya berstatus dilindungi dan 2 jenis tercatat di Red Data IUCN, yaitu sebagai VU atau vulnerable atau hampir punah, dan need threatened atau terancam punah. Sedangkan dari pemaparan kedua itu tentang posam di Kabupaten Jayawijaya, saya bisa merangkum itu dari hasil penelitian Pak Eliben di Kabupaten Jayawijaya, sementara telah ditemukan 5 famili posam, yaitu Petauridae, Phalangeridae, Acorbatidae, Buramidae, dan Pseudorhizeridae. Untuk mengetahui atau memahami bagaimana kehidupan posam, maka terlebih dahulu harus dipahami aktivitas dan perilakunya. Nilai ekonomi posam yaitu ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan penelitian. Jenis palanger yang sementara telah diidentifikasi oleh Pak Eliben dari hasil penelitiannya di Kabupaten Jayawijaya, yaitu Palanger orientalis, Palanger carmelite, Palanger vestitus, Palanger sericius, Spilocus maculatus. Hampir semua jenis kuskus berstatus dilindungi di Indonesia dan terdaftar dalam Appendix 2 CITES dan berstatus list concern oleh IUCN. Untuk selanjutnya, saya persilahkan untuk Pak Hendrik untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Pak Hendrik. Baik, terima kasih untuk Ibu. Saya pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara webinar sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan dan yang diberikan kepada saya. Untuk saya juga memaparkan beberapa hasil studi dan riset yang saya pernah lakukan di Papua, terutama di wilayah Kartens. Terima kasih untuk moderator yang sudah memimpin jalannya seminar di sore hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah mengikuti
seminar webinar di sore hari ini. Mungkin saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Konservasi ya, yang sudah memberikan waktu dan mengundang saya untuk jadi narasumber di presentasi sore hari ini. Saya memang ya terima kasih karena apa yang selama ini saya berpikir, oh ternyata ada gitu, sudah ada sekolah konservasi yang sudah dibuat. Mudah-mudahan sekolah konservasi ini bisa membantu kami selaku pemerhati biodiversity, terutama untuk mamalia di tanah Papua, membantu untuk mensosialisasikan pentingnya keanekaragaman hayati mamalia Papua ini. Mungkin saya berharap sekolah konservasi ini tidak di sini saja, tapi mungkin bisa tolong untuk mungkin memberikan materi atau penyuluhan ke sekolah-sekolah dasar, karena di sekolah-sekolah dasar itu penting kita memberikan informasi terkait konservasi, terutama untuk satwa yang di Papua, karena kita tahu bahwa dunia sekarang, dunia teknologi yang memang sudah sangat tinggi dan sudah sangat tidak mungkin lagi adik-adik ini atau anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah dasar ini, tidak mungkin lah mereka akan mengenal satwa-satwa, terutama mungkin satwa-satwa Papua yang dilindungi. Itu guys, mungkin pesan saya kepada teman-teman di sekolah konservasi untuk memberikan sosialisasi atau pelajaran tentang pentingnya konservasi satwa di Papua dan mungkin jenis-jenis satwa endemik yang ada di Papua kepada adik-adik SD, SMP. Dan mungkin saya berharap sekali mudah-mudahan suatu saat sekolah konservasi ini dia bisa masuk di dalam salah satu ya mungkin mata pelajaran yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mungkin di tanah Papua, untuk masuk dalam satu mata pelajaran penting yang masuk biar bisa ada mata pelajaran khusus yang mendidik anak untuk mengetahui bagaimana sumber daya alam Papua dan lingkungannya. Karena saya khawatir sekali beberapa tahun yang akan datang, mungkin kita manusia sudah tidak akan berperang lawan negara satu lawan negara lain, tapi kemungkinan besar kami manusia akan berperang lawan alam. Sehingga saya berharap kami dan juga sekolah konservasi yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, ya kami sejatinya bersama-sama untuk membantu mensosialisasikan terkait pentingnya kita menjaga alam ini supaya suatu saat nanti kami tidak akan berperang lawan alam seperti yang sudah kami lihat secara bersama-sama, misalnya banjir di Jayapura, di Sentani, kemudian ada ular yang makan manusia, kemudian jangan-jangan sampai suatu ketika kus-kus dengan posum di Wamena atau di mana mereka turun dan serang kampung begitu. Kami takut jangan sampai hal itu terjadi gitu. Jadi kami mungkin sama-sama harus dengan sekolah konservasi ini ya mungkin kami bisa membantu mensosialisasikan pentingnya hewan dan
dalam kehidupan manusia. Itu saja dari saya. Baik Ibu, mungkin dari saya. Masih unmute. Ya, terima kasih Pak Hendrik atas closing statement-nya. Selanjutnya saya persilakan Pak Eliben ya untuk menyampaikan closing statement-nya. Mungkin 2-3 menit saja ya Pak. Ya baik, terima kasih. Ini untuk dari saya ya tidak terlalu banyak, sedikit saja. Pertama, kita mau melindungi satwa liar di Papua, tumbuhan satwa liar di Papua butuh kerja keras. Yang bukan satwa liar saya sendiri, tapi apapun namanya flora fauna itu perlu waktu, perlu biaya. Kemudian harus ada yayasan yang bergerak di daerah pegunungan. Seperti di Papua Barat, di daerah pegunungan Arfak, itu ada yayasan yang bergerak. Akhirnya masyarakat di daerah pegunungan itu mereka tahu tentang konservasi. Tapi kalau di daerah pegunungan Jaya-Wijaya, di sana itu tidak ada yayasan yang bergerak dan memberikan pemahaman kepada masyarakat kalau flora dan fauna di sana itu dilindungi. Seperti itu, jadi harus ada yayasan yang bergerak. Kemudian di bagian akademi, seperti di tanah Papua ini ada 2 universitas yang berdiri, itu Universitas Papua, Uncen, itu biasa memberikan pengetahuan tentang konservasi. Jadi kasih kesempatan untuk mahasiswa yang mau KKN seperti itu, tidak hanya di daerah di perkotaan saja. Dia memberikan kesempatan kepada pedalaman supaya mereka tahu, memberikan pengetahuan apa yang mereka terima di kampus atau mereka terapkan ke masyarakat, supaya masyarakat juga mereka memahami tentang konservasi. Seperti itu. Selama ini saya lihat di bagian akademik, kayak di Papua Barat itu mereka kirim di daerah perkotaan saja, seperti di daerah Tambrau atau di Pegak, Mansel, itu mereka tidak pernah rasakan, mahasiswa KKN itu tidak pernah rasakan. Jadi memang kurangnya pengetahuan sehingga masyarakat itu terus melakukan hal yang kita tidak inginkan. Untuk itu kita terus memberikan jalan, terus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dengan masyarakat di daerah-daerah pedalaman yang pertama. Kemudian yang kedua, secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara yang memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya bisa berbagi informasi-informasi Posum di daerah Pegunungan Tengah, terutama di Jaya-Wijaya. Untuk itu dari saya berharap sekolah alam ini tidak berhenti saya di sini, tapi kita terus bawa di dalam kurikulum. Jadi bisa sampaikan ke setiap mungkin ya namanya ada mata kuliah ya, mata pelajaran ada di sekolah seperti muatan lokal, itu kita bisa pakai untuk pengetahuan tentang konservasi. Jadi kita bisa memberikan informasi lewat kurikulum. Kurang dan lebihnya dari saya itu saja, cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Hendrik dan Pak Eliben yang telah memaparkan paparannya yang sangat menarik dan informatif. Demikian akhir dari webinar ini. Semoga informasi yang kita dapatkan dari kedua narasumber akan menambah pengetahuan bagi kita semua tentang fauna endemik di Kabupaten Jaya-Wijaya.
Marilah kita tetap menjaga kelestarian flora fauna yang kita miliki, jangan biarkan mereka punah dan tetap jaga kelestariannya. Dengan selesai webinar pada sore ini, saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan selama saya memoderatori webinar ini. Terima kasih kepada panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara Ibu Misca. Baik, Ibu Rosa. Terima kasih banyak, Ibu Rosa. Saya sampaikan terima kasih juga buat Bapak Eliben dan Bapak Hendrik sudah mau bergabung dan membagi ilmunya untuk kita di sore hari ini. Ya, untuk diketahui SAF kita sore hari ini dan akan diupload pada akun YouTube kami. Kalau peserta SAF bisa lihat di layar sudah ada akun sosmed kami. Sesi ini pun akan direkam di YouTube S4C BLKB. Kemudian kami sudah membagi link survei. Mohon untuk peserta dapat mengisi link survei ini. Ya, ada ini di bit.ly/postumjayawijaya. Link ini berguna untuk evaluasi kami untuk menyelenggarakan kegiatan SAF selanjutnya. Sudah di-share di kolom chat Zoom dan juga di YouTube Live. Baik, oke. Next. Ya, nah ini 2 sesi yang telah dilaksanakan 2 minggu lalu dan akan diupload di YouTube. Teman-teman yang mau belajar lagi tentang mamalia endemik Papua bisa kunjungi YouTube kami di S4C BLKB. Baik, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk peserta yang sudah hadir baik di Zoom ataupun di YouTube. Sebelum peserta live, kita bisa foto bersama dulu. Tolong peserta nyalakan videonya. Teman-teman admin mungkin bisa screenshot. Kita foto bersama untuk kenang-kenangan panitia. Semua sudah menyalakan video. Hitung ya, 1, berikan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Sekolah Alam Virtual minggu depan. Saya dapat bocoran kayaknya tentang Kang Guru Tri. Oke, terima kasih Bu Rosa, terima kasih Bapak Burwos, terima kasih Eliben. Sama-sama. Ya, terima kasih ya Bu Rosa. Ya, saya live ya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, Bu. Terima kasih Bu Rosa. Ya, sama-sama Ibu. Sama-sama. Terima kasih Bu Rosa. Sama-sama. Oh, ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendri.